warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Amma ba'du, sadatil muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dari Masjid Al-Hakim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat wal afiat sehingga dapat melaksanakan puasa yang keberapa hari ini? Bukannya 20. Biar gancang lebaran. Dan terasa lah sudah lewat dari pertengahan Ramadan masuk pertengahan kedua. Berharap dalam keadaan sekarang dikaruniai sehat wal afiat sampai selesai Ramadan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat sehingga dapat menyempurnakan semua ibadah wajib maupun sunnah, dapat mengerjakan puasa secara sempurna, salat wajib, salat sunnah, amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan salafus soleh dapat kita kerjakan semua dengan baik dan kita dapat meraih predikat orang-orang yang bertakwa, keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan dan kita kembali kepada fitrah kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita ceramah lebih panjang tentang nuzulul Quran, aku nak bertanya dengan kamu galau-galau, berapa lama kira-kira ceramah aku? Jangan 2 jam. Iyo, kamu duduk, aku tegak. Kamu baca pemakanan, aku makan tak pacak, minum tak pacak, tegak berpikir pula. Kalau aku duduk 3 jam aku ceramah, kamu tegak tapi. Bapak ibu-ibu, makanya gede kami dulu pesan sebelum berangkat ke pesantren lah dipesan nih oleh gede dek. Nah, cung katanya, kalau kaget jadi ustad idar ceramah jangan yang panjang. Ngapa? Karena kapanlah kepanjangan, ndak tumanina lagi orang dengarnya. Ndak khusuk lagi wong dengarnya. Tidak didengar wong dikatai wong lagi ada. Makanya gede kami itu berpantun, berbualah kacang panjang di pucuk garang. Idar ceramah jangan nian panjang, kapan panjang tak didengarkan orang. Apalagi uji gede, jangan nian ngomong panjang-panjang di wong yang sedang ngalami 3 hal. Pertama wong kelaparan, kedua wong ngantuk, ketiga wong kepanasan. Hebatlah ceramah kamu, tidak didengar kenyana ini kalau panas tidak, karena masjid kita ini nyaman, pecahnya tuh nyaman untuk tidur. Tapi kalau lapar aku yakin banyak yang belum makan sempurna, tadi baru matal ke puasa baik. Sisa bukuan masih banyak di rumah. Kalau ngantuk pecahnya lah banyak yang ngantuk ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak pakai patokan jam baik. Kapan aku terjengok uang uap 3 kali? Sudah ceramah aku berhenti. Aku ada kira-kira Pak. Jadi ibu bapak, kalau kamu pecah tidak senang dengan ceramah, aku tidak usah keluar, tidak usah berlari, nguaplah besar-besar. Uang sikok nguap 3 kali atau uang 3 nguap sekali sewang. Sudah ceramah aku berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka untuk mengambil khidmatnya peringatan nuzul Al-Quran dengan waktu yang sangat singkat, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang tampaknya ada titik tekan saya di situ, saya perpanjang pembahasannya, tapi yang saya pikir sudah kita maklumi bersama, sudah sering kita dengar, saya akan sampaikan secara sekilas saja.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari sejarah nuzulul Quran dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Syaibur Rahman Al-Mubarakpuri, beliau katakan memang terjadi perdebatan tentang tanggal pastinya nuzulul Quran. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 20, ada yang mengatakan 21, 27. Bahkan ada yang berpendapat bukan di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan untuk pertama kali. Namun pendapat yang lain itu kelompok-kelompok minoritas dari ahli sejarah. Bapak Ibu ya, jumhur ahli sejarah mengatakan mufakat paling banyak itu terjadi pada malam 17 Ramadan saat Nabi berumur 40 tahun 6 bulan 5 hari. Ngitungnya itu Bapak Ibu ya. Dari sejak kelahiran beliau, Nabi Muhammad lahir tahun 571, 40 tahun kemudian, artinya tahun 611 Masehi, bulan ke-9 dari tahun kalender Hijriah, tanggal 17, 5 hari setelah beliau lahir, tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya umur Nabi waktu itu 40 tahun 6 bulan 5 hari saat mendapatkan wahyu yang pertama kali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dak usah heran gino terjadi perbedaan itu. Ngapo? Dak usah ke Nabi yang 1400 tahun yang lalu. Nenek kita kapan ditanya, "Nek, kamu lahir tanggal berapa?" Nah, aku dah terkenang. Waktu itu Jepang datang. Kapan ditanya tanggal bulannya, belum tentu tahu, Pak. Zaman sekarang, Pak, ada catatan sepel, ada akte kelahiran, kita tahu kepastian tanggal. Di bawah tahun 50, tahun 40 belum tercatat sejarah. Padahal itu baru 50-60 tahun yang lalu. Nah, dapat kamu bayangkan kalau 1400 tahun yang lalu terjadi perbedaan tentang penanggalan. Namun yang paling penting, nak berbeda tanggalnya, kita sama-sama yakin Al-Quran memang diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil pendapat yang paling mayoritas. Itulah terjadi pada malam 17 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, peristiwanya terjadi pada waktu itu, dan saya pikir beberapa fakta sejarah sudah sering disampaikan penceramah ketika kita memperingati nuzul Al-Quran. Izinkan saya mengangkat cerita dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang dibaca oleh Ustaz tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di situ ceritanya berkenaan dengan nuzulul Quran, bahwa sesungguhnya di antara keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan adalah diturunkan Al-Quran pertama kali. Maka ulama ulumul Quran memaknai nuzulul Quran di bulan Ramadan itu terjadi 2 kali. Dalam kitab Mana Khalil Qattan, dalam kitab Ulumul Quran, beliau katakan mayoritas ulama Ulumul Quran mengatakan dari Lauhi Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadinya satu kitab utuh, dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Namun diturunkan kepada Nabi Muhammad mulainya dari tanggal 17 Ramadan saat Nabi berumur 40 tahun, tapi bertahap, berlalu waktu selama lebih kurang 23 tahun. Kalau kita dulu ngenangkannya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah proses diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit pertama, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kebutuhan, berdasarkan peristiwa yang disebut dengan asbabun nuzul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah tegaskan bahwa keberkahan Ramadan yang paling utama terdapat hubungannya dengan Al-Quran. Apa yang ingin kami sampaikan? Pertama, bahwa bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan keberkahan Ramadan kalau selama Ramadan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan Ramadan sementara mata kita tidak pernah memandang ayat Al-Quran, mulut kita tidak pernah mentadarrus Al-Quran? Mustahil mendapatkan keberkahan Ramadan. Mengapa? Karena keberkahan Ramadan yang paling utama berbarengan dengan diturunkannya Al-Quran.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tadarus Al-Quran, masih ada waktu 12-13 hari bagi kita untuk membaca Al-Quran. Yang sudah baca Al-Quran, sudah hatam? Ada yang sudah hatam? Angkat tangan. Berapa kali hatamnya? Oi, yang angkat tangan tadi. Nian. Hatam Nian. Sini ke depan, Ustaz Johadiah. Nah, ada kalau pula. Sebagai motivasi, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul katakan, sesungguhnya setiap huruf Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Yang kumaksud alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, sempurna makhraj dan tajwidnya, maka setiap huruf alif 10, lam 10, mim 10, 30 pahala kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, sempurna makhraj dan tajwidnya 19 huruf, maka kita dapat 190 pahala. Ay lemak namanya Ustaz. Bismillah, 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 bismillah. Jadilah itu dapat pahala. Jangan. Tidak cukup dengan bismillah. Mari kita habiskan sisa waktu kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini dengan mengintensifkan, mendekatkan kita, menambah jam hubungan kita dengan Al-Quran. Ini nih kadang-kadang lamola nyingok HP daripada nyingok Al-Quran. Apalagi lah anak para beduk. Yang dijingok itu kapan lah beduk, jam berapa, nyingok jam di HP dengan jam di rumah. Di sini jam 18:08, ngapa di sana masih kurang segala macam. Habis waktu nunggu beduk baik. Padahal jika kita gunakan sisa waktu sambil menunggu beduk, membaca Al-Quran, menyebutkan kalimat thayyibah, membaca salawat, membaca istighfar, berbarengan dengan doa malaikat yang ada di bumi, maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita gunakan waktu yang tersisa bagi kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, karena kita tidak pernah tahu tahun depan apakah sampai umur kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Ulama salafus saleh belumlah habis Ramadan, mata mereka sudah bercucuran dengan air mata, merasakan sedih akan berpisah dengan Ramadan yang mulia, karena mereka tidak tahu apakah tahun depan dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengapa kita harus memuliakan Al-Quran? Mengapa kita harus membina hubungan yang baik dengan Al-Quran? Karena Al-Quranlah pedoman hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam sholat kita meminta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Betul? Ketika kita berkata iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta, maka lanjutannya kita sampaikan permintaan kita apa? Ihdina siratal mustaqim. Permintaan yang paling besar yang kami paling pengen, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Apa? Jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, bukan juga jalan orang yang Engkau murkai. Dijawab tak doa kita? Ibu, bapak, langsung dijawab oleh Allah. Buka ayat berikutnya, yakni Al-Baqarah ayat kedua. Setelah dimulai dengan alif lam mim. Memang kalau kita buka tafsir secara umum, hanya Allah yang tahu makna fawatihus suwar, huruf-huruf di potongan awal surat. Tapi beberapa ulama mufassir berusaha memaknai kalimat itu, karena kita sangat percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Jangankan hurufnya, bahkan peletakan ayat, peletakan suratnya pasti mengandung makna. Maka Zamakhsyari beliau katakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, Yasin, ya An-Nas, wahai manusia. Tapi itu panggilan kesayangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panggilan kesayangan Allah untuk Nabi Muhammad, tapi maknanya adalah ya annas, wahai manusia. Kita dipanggil dengan kalimat yasin. Jadi tidak mungkin satu huruf tidak bermakna di dalam Al-Quran, tapi itu mungkin terlalu dalam kajiannya. Mungkin kita tidak perlu. Yang penting kita tahu alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya kalau kita baca dengan sempurna. Cuman kesulitannya zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, lantak belajar Iqra, lupa belajar huruf hijaiyah, susah maca alif lam mim. Kalau zaman kita dulu bapak ibu masih belajar turutan, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Apa? Baduo di atas ban, baduo di bawah bin, baduo di depan bun, ban bin bun tan tin tun. Kapan pertengahan turutan masuk alif lam mim, lancar kita baca Al-Quran. Anak-anak zaman sekarang, bapak ibu-ibu, tamat Iqra juz 6, Iqra 6 tamat, pindah ke Al-Quran belum tentu sempurna maca. Karena anak zaman sekarang tidak kenal huruf. Mereka tidak tahu alif, taunya a. Tidak tahu jim, taunya ja. Makanya kalau dibukakan Al-Quran, kalau guru ngaji Iqra tidak benar-benar, dibukakan Al-Quran, maca Al-Fatihah lancar. Ngapa? Karena Al-Fatihah biasa dibaca. Nah, dintakan Al-Baqarah yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Alama, oh jadi empailah di kongkon maca Quran alama, oh jadi. Ini pengalaman kami real, Pak ya. Aku ini tinggal di Mariana. Zaman masih kecil-kecil dulu sering melok pengajian digerakkan oleh Irma dan lain sebagainya. Ketika ada perlombaan antar Irma di masjid-masjid yang ada di Mariana. Kebetulan di lapangan Sadar Mimpi di tengah itu, ya udah rumput masih tinggi, tidak ditebas, diroboh ke bawah, agak panggung. Budak Iqra suruh ngaji Al-Quran, lomba MTQ tingkat Iqra. Guru juri duduk di bawah, budak naik ke pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Terpeci surat Yusuf. Bismillah, pecah ustaz tadi lah kan, pakai jawabul jawab bismillahnya tinggi nian. Sempurna. Masuk ayat pertama. Ular, jadi ular melompat langsung. Di mana ada ular? Ya di tengah lapangan, wajar be. Rupanya alif lam ra. Dibacanya ular melompat lausan. Di mana ada ular? Bapak, ibu-ibu, mohon maaf, sebenarnya bukan hanya karena metodologi, tapi saran saya bagi guru-guru ngaji Iqra, setelah anak tamat Iqra 6 sebelum pindah ke Al-Quran, suruh hafalkan huruf alif, ba, ta sampai ya bolak-balik, agar ketika mereka berjumpa dengan fawatihus suwar, huruf-huruf yang terpotong di awal surat, mereka tahu bagaimana cara membacanya. Nah, balik ke cerita tadi, Bapak ibu-ibu, Allah katakan setelah alif lam mim, kamu minta petunjuk, kamu minta jalan yang lurus. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang kamu minta itu ada di dalam kitab itu, nah. Yang tidak ketik keraguan sama sekali, petunjuk, hudan. Kamu minta hidayah, bentuk masdarnya menjadi hidayah, petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah bertanggung jawab menciptakan kita sebagai manusia. Produknya Tuhan ciptakan buku petunjuk agar kita selamat dalam kehidupan. Ibu-ibu zaman sekarang, kalau kamu beli alat elektronik pasti ada buku petunjuknya, betul? Itu syarat untuk diekspor barang, dia harus buku manual booknya punya, buku petunjuknya ada. Ya, kalau ada produk dari luar negeri dak kate tulisan bahasa Indonesianya, itu masih bisa diprotes karena syarat perindustrian Indonesia harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beli handphone dak kate tulisan bahasa Indonesianya, cuma ada bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Inggris, belum sempurna. Ngapo? Karena belum bisa dimanfaatkan buku tadi. Apa manfaat buku tadi, Bu? Ibu beli Magic Kong, ibu beli Magic Jar, beli kulkas, beli TV, pasti ada bukunya. Tujuannya apa? Agar kita tahu cara ngidup kenyo, cara mati kenyo, cara bersih kenyo, cara merawatnya. Tujuannya apa? Agar umur barang ini awet, agar umur barang ini panjang dan kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari barang itu. Betul?
Itu manfaat buku panduan dari barang. Nah, Al-Quran Allah turunkan sebagai panduan bagi kita agar sempurna hidup kita di dunia, lebih-lebih kita bisa sempurna saat kelak dibangkitkan di yaumil mahsyar. Maka Allah katakan, sungguh yang kamu minta itu ada di dalam kitab yang jadi pegangan kita. Apa? Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, balik ke surah Al-Baqarah ayat 185 tadi Allah katakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan tentang bagaimana mendapatkan petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda di antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang menariknya di beberapa kesempatan kita ketahui Al-Quran dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran Allah peruntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Rasulullah. Tapi menariknya di ayat 185 Allah katakan Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau di alam ayat lain dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti beriman. Tapi di ayat ini hudan linnas, bahwa Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Menggunakan kalimat am, seluruh manusia. Apakah mereka percaya kepada Rasulullah atau tidak, mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka kita temukan fakta, banyak sekali orang yang ngambil manfaat dari Al-Quran, padahal mereka non-muslim. Banyak kita temukan profesor yang menemukan teori ilmiah menjadi dasar dalam penelitian mereka, justru sumber pijakannya pada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada sebagian di antara profesor itu yang akhirnya masuk Islam karena ternyata penelitian mereka bersesuaian dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya kalau cirennya non-muslim masuk Islam itu mendak cerdas kalau tidak dapat hidayahnya. Tapi kalau orang Islam pindah agama, pilihannya ada lain kecuali buntu itulah. Buntu pindah agama. Kalau non-muslim masuk ke agama kita biasanya cerdas Pak orangnya. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik punya kesempatan, coba browsing di internet ilmuwan yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Akan kita temukan ratusan, kalau tidak disebut puluhan orang-orang hebat yang masuk Islam karena menemukan kebenaran Al-Quran. Yang menjadi kajian saya, karena saya dulu ngambil jurusan sebenarnya bukan hukum, tapi saya tafsir hadis. Jadi usuluddin jurusan tafsir hadis. Waktu itu buat skripsi tentang pertumbuhan janin. Jadi masa embriologi pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Menjadi kupasan saya surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 yang bercerita runut dari nutfah sampai ke alaqah, mudghah, sampai khalqan akhar, sampai dia menjadi pribadi independen yang siap tumbuh menjadi manusia. Nah, ceritanya dikaitkan dengan seorang profesor asal Prancis namanya Dr. Maurice Bucel yang meneliti tentang pertumbuhan embriologi di dalam perut seorang ibu. Tahun 80 sebelum ada untuk neropong pakai itu USG dan lain sebagainya, kita belum tahu bagaimana proses pertumbuhan dari hari ke hari janin di dalam perut ibu. Belum ada alat untuk menelitinya. Tapi 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan secara detail tahap perubahan dari bentuk sperma menjadi zigot, zigot menjadi morula, morula menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah. Tahapan itu lebih detail daripada keyakinan ilmiah waktu itu. Nah, Dr. Maurice Bucel mengatakan belum saya temukan referensi ilmiah ataupun sumber agama yang selengkap Al-Quran dan betul-betul sesuai dengan penemuan ilmiah. Namun Maurice Bucel ngomong itu setelah masuk Islam. Justru dia masuk Islam bukan karena sumber ilmu anatomi, embriologi yang dia dalami. Justru dia awalnya dia dokter tapi spesialisnya memang embriologi, tapi melok kerja di bagian bedah. Waktu itu ada kerjasama antara pemerintah Mesir dengan pemerintah Perancis untuk meneliti mumi yang ada di Lembah Raja. Baru ditemukan mumi ini, diteliti ini raja siapa namanya dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian itu ternyata
Maurice Bucaille sebagai kepala penelitian mengatakan mumi ini sikok-sikoknya mumi yang utuh badannya tidak rusak. Yang lain ini dikumpulkan banyak pasukannya mumi juga yang hancur badannya. Tapi yang sikok ini ada garam, badannya ada garam, tapi dia utuh. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam ramuan untuk membalsem, untuk menjadikan mumifikasi, proses mengawetkan mayit itu, garam itu tidak masuk di dalam ramuannya. Dia ada kapur barus, ada madu, berbagai macam jenis ramuannya agar awet tubuh tadi. Garam itu tidak termasuk. Tapi mayit ini, mumi ini kok ada garamnya. Cuman di kita yang diawetkan pakai garam itu cuma ikan asin. Pakai awetnya. Tapi kalau mumi tidak pakai garam. Kok ini ada ikan ada garamnya? Maka oleh ilmuwan Prancis mengatakan inilah mungkin mumi Fir'aun yang dulu hidup di zaman Nabi Musa, karena berdasarkan keyakinan agama kami dia memang meninggalnya bukan karena sakit tapi meninggal tenggelam di Laut Merah. Nah, cuman yang aku bingung kata Maurice Bucaille ini, kok badannya lebih awet, lebih sempurna daripada mayat mumi yang lain. Mumi yang lain memang awet, tapi ada yang rusak di antara organ tubuhnya. Kok ini utuh? Apa kata dokter Prancis, dokter Mesir, rombongan kawan-kawannya? Memang janji Tuhan kami. Dibukakanlah Al-Quran surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sengaja kami selamat ke badan kau Fir'aun agar kau bisa jadi tanda bagi wong-wong yang datang setelah kau. Maka saat itulah Maurice Bucaille mengatakan, kalaulah bukan yang benar ngomong tentang yang benar ini, tidak mungkin benar cerita ini. Maka dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu, banyak kalau kita nak cerita tentang ilmuwan-ilmuwan hebat di dunia yang masuk Islam karena diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, sayangnya yang banyak ngambil manfaat dari Al-Quran ini justru non-Muslim. Orang-orang yang tidak punya dasar iman. Sungguh naib, sungguh tidak beruntung kita umat Islam. Al-Quran yang dikhususkan Allah untuk kita, justru wong di luar Islam yang ngambil manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita lewat masanya, tapi tanamkan tentang kebenaran ilmiah kepada anak-anak kita dengan sekolah yang tinggi-tinggi, tapi jangan buat dia lepas dari Al-Quran, agar dia bisa menghubungkan ilmu dunia yang dia punya dengan kebenaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Karena dulu Bapak Ibu, Islam ini jaya karena dulu tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Dalam Islam tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu umum, tidak. Semua ilmu itu bersumber dari Allah. Semua ilmu bersumber dari Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Maka Allah akan menanamkan kebenaran, menanamkan ilmu pengetahuan di dalam hati seluruh hamba-hamba. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih sekarang sibuk cerita tentang kunut, uang lah sampai di langit sana. Kita lah bebalah bantah gara-gara makai yang 8 sama 23. Uang lah semayang terawih di bulan. Walaupun tidak perlu sombongin Bu ya. Kalau kamu tidak terawih gara-gara datang bulan, biasa baik. Kalau orang Amerika bangga nian datang ke bulan, kamu dah usah rendah diri. Kamu tiap bulan didatangi bulan, lagi dah sombong. Ibu-ibu ya, mohon maaf, tujuannya agar timbul motivasi untuk nyekolahkan anak tinggi-tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, kami ini dari keluarga buntu, umat bapak buntu, 5 beradik dipesantrenkan bapak ke Jawa. Dulu jadi katoan oleh adik-adiknya. Bapaknya paling tua di antara adik-adiknya, karena paling tua jadi panutan. Tapi buntu hidupnya. Waktu nyekolahkan kami ke Jawa, uji adik beradik ini, nak jadi apa nyekolahkan anak ke pesantren, nak makan apa kage anaknya. Bapak Ibu, duit tak banyak, anak apa kage budak berhenti tamat idak sudah, tak jadi apa-apa, duit habis. Dulu katuannya modelnya itu. Sekarang kami 5 beradik lah tamat,
yang paling tua mimpin ngurusi pesantren di baru merintis pesantren di belakang apa? Tanjung Barangan. Di Tanjung Barangan ada situs talang tua pesantren Dafani, kakak yang paling tua. Yang nomor 2 siko-sikonya PNS itu cuman yang nomor 2. Kami tuh 5 beradik, 4 lanang siko betino, yang nomor 2 betino, yang lain lanang galau. Yang betino jadi PNS di catatan sipil di Mariana. Nomor 3 aku ngurusi pesantren di Bombaru. Nomor 4 Hafizul Quran. Nomor 5 Hafizul Quran. Yang nomor 4 ngurusi pesantren di Payaraman. Nomor 5 baru kawin ngurusi rumah tahfiz di Mariana. Sudah kami tamat, adik-adik bapak yang galak ngatoi ini diam. Ngapo? Kapan ngadukan acara dak keluar duit? Sambutannya kakak, ngajinya ayu, ceramahku. Berdoa dek, dak keluar duitnya aja kok kamu mang lemak nian nyuruh kami gitu. Sekarang bersyukur, pan, nama kecil aku nih Ipan namanya. Pak di dalam nama Orbit, tapi memang tidak cocok karena zaman dulu ada kartun Ipan Hood. Uji bapak kami, kakak kami manggilnya Ipan, harus jadi Ipan. Jadi nama kecil aku Ipan. Ionian Pan katanya, bersyukur nian sekarang kamu baca nolong kami. Mana kalau cucung kami masuk pesantren, masuklah. Jangan terlambat. Ibu, bapak, saya tidak memaksa harus masuk ke pesantren kami. Jangan tidak dibekali agama anak kita sekarang. Kalau nak ngarapkan sekolah mengajarkan agama, sekolah formal, SD, SMP, SMA, berapa jam nian dia belajar agama di sekolahnya? Dalam seminggu itu cuma 2 jam. 2 jam itu bukan 60 menit, Bu. Ada 35, ada 45 menit dalam 1 jam. Jadi kalau 2 jam cuma 90 menit. Seminggu belajar fikihnya di situ, sejarahnya, tauhidnya, digabung ke. Makanya serbo dak masa ilmu agamanya. Ibu, bapak, kewajiban kita memastikan kalau memang di sekolah dia tidak dapat, di rumah dia harus dapat agama. Kita dak baca ngajarkannya, masuk ke guru ngaji, antarkan ke guru ngaji. Yang paling penting, ajarkan sholat, ajarkan agama, ajarkan Al-Quran. Pertama, sholat. Uji kiai kami, Bu ya. Di alam barzah kaget. Rata-rata manusia yang tinggal di alam barzah itu, baik yang mendapatkan azab ataupun yang mendapatkan nikmat, semuanya menyesal, nangis menyesal. Kalau yang dapat nikmat nyesel, ngapo? Karena tahu balasannya selama ini. Ngapo dak ku galo-galo ke untuk sedekah? Ngapo dak galo-galonya waktu ku habiskan untuk sholat? Balasannya yang amalku sedikit di dunia, tapi balasannya begitu besar nikmat model main. Nyesel kalau pacak dibangkitkan lagi agar pacak nambah amal, nambah pahala. Sementara yang dapat azab pasti nyesal. Ngapo? Karena sedang diazab di dunia. Di alam barzah, sedang diazab di alam barzah, dihimpit oleh bumi, disiksa oleh malaikat penunggu alam barzah. Tapi kata kiai kami, tangis sesalan yang paling banyak terdengar di alam barzah adalah tangis sesalan orang tua yang meninggalkan anak keturunannya yang dak pacak sembahyang, dak pacak ngaji. Itu tangisan paling banyak terdengar di alam barzah. Maka hari ini aku ngomong dengan kamu, kaget kapan di alam barzah, jangan lagi nangis nyesal ninggalkan anak cocong yang dak pacak sembahyang, dak pacak ngaji, karena malam ini aku lagi ingat kau. Kayak teman kita terkumpul sama-sama di alam barzah, kamu berteriak nangis, kunjuk tahu malaikat tangani ibu itu. Akulah ngomong malaman itu di Masjid Hakim, jangan tinggalkan anak cocong yang dak baca sembahyang, dak baca ngaji. Nah hari ini dia nangis, tangani. Main-main baik Bu aku nih, payung nguap lah. Aku tuh sengaja ngegas model main nih Pak Haji, biar gancang nguap kamu tuh, selesai urusan kita nih. Karena orang Palembang tuh biasanya kapan dimarah-marahi model main ini gancang muak, gancang malak. Karena jahat doa orang Palembang nih. Kapan kiai berdoa panjang gino, imam panjang gino, ceramah panjang gino, jahat doanya. Nak mati ustadz itu. Allah kepanjangnya doa. Padahal doanya baik-baik kan. Nak mati, lemak langsung mati. Nak gilo, belum mati gila dulu. Wah jahatnya doa kamu nih. Ibu, bapak, mari sama-sama kita nguap biar selesai urusan kita nih. Ada Pak Haji yang nguap tadi, cuma nutup kan. Main skewit kamu nih. Ibu, bapak, maka pastikan anak kita
sebelum kita wafat dia tahu sholat, agar dia bisa beribadah menyembah Tuhannya. Pastikan anak keturunan kita bisa baca Al-Quran, agar ketika kita wafat dia bisa berdialog langsung dengan Tuhannya dan mendoakan kita di alam barzakh. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, maka lanjutan ayat, setelah petunjuk bagi seluruh manusia, Al-Quran menjelaskan tentang tata cara agar kita mendapatkan petunjuk itu. Contoh tadi kan surat Al-Baqarah ayat kedua mengatakan yang kamu minta itu petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan petunjuk Al-Quran? Lanjutan ayat, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Bagaimana mungkin engkau akan berhak disebut orang yang bertakwa sementara engkau tidak pernah sholat dan tidak pernah bayar zakat? Ada wong kaya, Ustadz aku dak galak semayang tapi aku nak bersedekah terus, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Ada wong yang buntu, Ustadz aku dak baca sedekah, aku nak semayang terus, sembayangnya belum tentu diterima. Ngapo? Karena dak kate wong betul-betul buntu, dak kate betul-betul wong miskin. Semiskin-miskin orang masih bisa sedekah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Makanya salat selalu digandingkan dengan salat, dengan zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ayat tadi alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu bergandengan, artinya salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Petunjuknya. Nah, izinkan saya nyampaikan ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi baik. Ngapo ayat 186 bercerita tentang doa. 183, 184, 587 itu semua bercerita tentang puasa, tentang tata cara puasa. Tapi ayat 186 diselipkan di tengah-tengahnya cerita tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika hambamu bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku jawab semua permintaan hambaku. Ibu bapak, dak kate doa kita yang tertolak. Doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Lanjutan ayat, agar doamu dikabulkan minimal ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Apa? Idza da'ani. Pertama, kalau nak dikabulkan doa, berdoa. Mak mana Tuhan nak ngabulkan doa men kamu tidak pernah minta. Kata Allah, kata Rasulullah, uang paling sombong itu dah galak minta. Berbeda kalau kita minta dengan manusia, baik semakin banyak minta, uang lama malak. Tapi kalau dengan Allah, semakin banyak pinta, semakin banyak kendak, semakin sayang Tuhan dengan kita. Ngapa? Karena menandakan diri kita lemah di hadapan Allah. Kita ini kadang-kadang ngembek yang ringkas juga. Ya Allah, Engkau tahu seluruh keinginan aku, tak perlu kesebutkan siko-siko. Kabulkanlah galau-galau. Kira-kira dikabulkan doa model itu. Ada yang berdoa model itu. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Padahal dah hafal doa. Maka Rabbana atina, itulah kuncinya. Ada lagi misal bu, ya ada yang berdoa, ya Allah, kau kabul ke payo, dak kau kabul ke sudah, ya Allah. Kira-kira dikabul ke dak oleh Allah? Uji Tuhan, masih banyak wong lain yang betul-betul butuh. Nah, mohon maaf Pak ya, kita ini kadang-kadang berdoa ini kan ini apa namanya, nada itu nunggu nyampak. Beda dengan dolar kita wong Cina. Dolar kita wong Cina itu bukan nada, nyolok dia, nyampak. Kurang panjang ditambahnya kayu Pak, ditambahnya penjolok no, nyampak. Makanya rezeki wong Cina itu gancang nyampak. Kalau kita ini kan nunggu nyampak. Belum lagi ibu-ibu, kita berdoa mah ini apa? Nak minta besar. Ya Allah, njoklah aku duit sekarang, muji Tuhan, rezeki kamu cuma sesangke asoy. Liwat di tengah-tengah nyampaknya. Padahal mohon maaf Bu, Rasulullah kalau berdoa lebih sering tidak mengangkat tangan, tegak lurus, bersedekap tegak memandang ke langit. Kadang nyengok ke langit, kadang nyengok ke bawah. Tidak pernah angkat tangan. Tapi kalau beliau mengangkat tangan, beliau pertemukan kedua belah telapak tangan. Tujuannya apa? Kalau ujuang lamo, jalo kerap.
Tahu ya? Jalo kerap tuh jalo yang matonya kecil. Ikan kecil nyangkut, ikan besar dapat. Kalau kita mah ini bu, dapat sekarung masih dapat sesangkai asoy masih dapat. Kalau kamu mah ini nak yang besar baik si Tuhan. Padahal uji nenek kami, rezeki manusia itu yang sedikit tapi berterus penuh berkah. Jadi banyak. Jarang rezeki manusia itu sekaligus banyak. Kalau wong lama nyebutnya Pak, kalau kita dapat rezeki berdebek sekaligus semalam banyak, nyebutnya rezeki rimau. Betul Bu ya? Rezeki harimau yang dapat sekaligus besar tuh. Kalau manusia sedikit disyukuri, bertambah. Itulah rezeki kita. Ada yang mendepek tuh dapat 3 angko 4 angko laju. Cuman biasanya yang 3 angko 4 angko tuh tidak jadi apa-apa, betul? Dapat berpolo-polo juta, ojong-ojongnya teko TV borok terjual. Gara-gara nak ngarapkan petir dari dewa Olympus. Kalau bapak-bapak banyak yang tidak tahu cerita itu. Nah budak-budak ini jangan kalau dia nyogok pecah nyinggung HP, bukan main game baik. Itu nunggu dewa petir nyambar tadi. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kita belum bercerita konten doanya. Memulai doa itu dengan hamdalah, dengan solawat. Apa doa-doa inti yang diajarkan di dalam Al-Quran, doa-doa maksurat. Kita baru bercerita tentang tata cara, adab berdoa, bagaimana cara berdoa. Lagi kadang-kadang belum sempurna. Mak mano doa kita nak dikabulkan. Maka Allah katakan di dalam ayat 186 tadi, idza da'ani. Kemudian syarat yang kedua, fal yastajibuli wal yulkan semua keinginanmu. Kita ini kadang-kadang kurang yakin, kurang percaya dengan Tuhan. Harusnya bergantung, somat tempat kita bergantung, 2 tangan. Ini tangan kanan bergantung, tangan kiri berkerayak, kiri kanan. Yang buat rezeki kita tidak sempurna. Mari kita kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Tapi kita punya ikhtiar untuk berusaha di dunia. Tapi dasarnya keyakinan kembali gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarshudun. Semoga kita semua mendapat petunjuk, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah lewat 40 menit. Aku ini dari tadi nyingok jam. Aku ngomong sejam bayar artinya sekitar 20. Kaki aku lah pegal. Mana ini jalan keluarnya? Kalau tuan rumah tadi nyedio ke kursi bacaan sejam lebih. Ini tidak baca nak dipaksa. Kamu dah galak nguap, aku bayang nguap. Sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kembali ke tema tadi aku ditanya oleh Ustaz, apa dia temanya? Tujuannya kita memperingati nuzul Quran agar menumbuh kembangkan cinta kita kepada Al-Quran. Kita berharap agar mata kita sejuk memandang Al-Quran, mulut kita ringan baca Al-Quran. Ibu bapak ya, godaannya memang berat. Kalau yang tidak biasa baca Quran, tidak usah ke selembar 2 ayat 3 kali nguap. Yo, bawaan lapar Ustaz, puasa, maca Quran wajar baik. Tapi itu bagian dari proses penyembuhan. Kalau memang ada jinnya, Bu, kalau siapa yang pernah melok ruqyah? Kalau dibacakan ayat ruqyah oleh Ustaz kan ada yang nguap, ada yang ngamuk, ada yang muntah segala macam. Kalau kamu neman nguap terus kebacanya. Moga-moga jin yang galak nguap tadi keluar. Cuman memang ada cerita ketika sahabat yang menghabiskan malamnya hanya untuk beribadah, siangnya ketiduran. Maka apa kata Rasulullah? Sempurnakan hak matamu. Kalau memang lagi ngantuk dalam beribadah, istirahatkan tidur. Tapi setiap kita nih kadang-kadang nyingok HP 2 jam, tidak nguap sekalipun. Nah giliran muka Al-Quran 2 ayat 3 kali nguap. Artinya memang ada belesnya di situ. Ibu ya, moga kita diringankan ibadah kita, dibuat mata kita senang mandang Al-Quran, mulut kita ringan membaca Al-Quran. Karena derajat kita di hadapan Allah di dalam surga tergantung berapa sering kita membaca Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran semakin baik. Ada pertanyaan kemarin aku ngisi di musola Kebangkan, Ustadz, kan katanya ada pahala kalau kita ngenjuk bukuan makanan takjil. Sebenarnya takjil itu bukan makanan, Bu.
Kita nih galak mempermudah sebutan baik. Takjilul futur itu artinya menyegerakan berbuka. Nah, karena susah nyebutnya bukuan, kita nyebut takjil. Padahal kata takjil itu artinya menyegerakan. Jadi bukuan, makanan bukuan untuk uang batalkan puasa. Kata Nabi, kalau kamu ngenjuk walaupun 1 biji kurma, 1 tetes air, maka kamu dapat pahala sikok sebagaimana pahala wong yang berpuasa yang makan bukuan kamu njuk tadi, tanpa mengurangi pahala wong tadi. Ustaz, kami ini ngenjuk bukuan, cuma tidak dimakan untuk berbuka. Dimakannya kage habis isya waktu dia tadarusan. Uji aku, lebih besar pahalanya wong yang tadarusan daripada yang buka. Ngapa? Karena yang buka cuma siko, yang tadarusan dia maco sejo sekali ke berapa orang. Aja kalau banyak, artinya antar ke sana. Iya antar ke sana. Bapak ibu-ibu, ya. Jadi sedekah di Ramadan itu makanan dari sejak maghrib sampai menjelang sahur, begitu besar pahalanya Tuhan siapkan. Ya. Yang tidak boleh itu kamu sedekah habis sahur. Ngenjok bukuan habis sahur, nah batal ke puasa. Ya, tapi kalau habis berbuka sampai menjelang sahur boleh sebanyak-banyaknya makanan. Kalau ada sisa bawa balik. Masih ada sisanya bungkus untuk ustaz, tak apa-apa. Inilah kehabisan cerita ini, kapanlah kepanjangan cerita. Inilah habis cerita, akulah nguap sekali. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, setelah Al-Quran, sebenarnya kalau mau diceritakan begitu banyak panduan yang Allah siapkan bagi kita kalau kita mau mentadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi sekarang Bapak Ibu, tafsir di kelompok bahasa Indonesia, bukan terjemahan, Pak ya. Kalau tafsir-tafsir yang dari Arab, terjemahan mungkin terjemahan belum tentu sama dengan maksud dari pengarang dengan apa yang diterjemahkan oleh penterjemah. Tapi banyak sekarang tafsir yang sudah dikarang oleh ulama Indonesia. Tafsir Misbah karangan Quraisy Shihab, tafsir Al-Azhar punya Syekh Hamka. Sekarang ada tafsir Departemen Agama, bukan terjemah, Pak ya. Tafsir Departemen Agama itu mengumpulkan beberapa pendapat dalam satu ayat. Memang dia bukan satu jilid, ada satu book itu sekitar 10 atau 12 jilid. Nah, maksud aku kalau memang cuman sekedar untuk memahami kata, kita baca terjemahan. Tapi kalau ingin mengenal maksud, paham tentang kehendak Allah di dalam ayat, memang harus membaca tafsirnya. Harus belajar tafsirnya. Nah, kalau kita memang tidak memungkinkan membaca sendiri, hadir di majelis tafsir, baca buku tafsir atau melihat. Sekarang kan bukan cuma di TV, di kanal YouTube ada dan lain sebagainya. Semakin banyak referensi kita tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang tafsir-tafsir Al-Quran, semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin. Amin Allahumma amin. Dan yang paling penting, wariskan Al-Quran. Setelah kita ajarkan sholat, wariskan Al-Quran kepada anak keturunan kita. Ibu, bapak, kalau seandainya kita mengajarkan satu alif kepada anak kita, maka anak kita setiap kali dia baca Al-Quran bertemu alif, dia dapat 10, kita dapat 10. Kita mengajarkan ba kepada anak kita, dia dapat 10, kita dapat 10. Terus sampai kaget dia punya anak, kita punya cocong, anaknya cocong kita tadi diajari oleh anak kita tadi alif. Cocong baca alif dapat 10, anaknya ngajar 10 dapat 10, kita yang ngajari anak dapat 10. Itu mungkin alasan kami tidak berhenti jadi ustad. Bangsa nak ngandalkan amplop bayalan mana berhenti jadi ustad. Pengalaman Covid kemarin, Pak. Jadi aku ini 2016, 2017 sebelum Covid, saking padatnya jadwal Ramadan, tidak sempat lagi berbuka di rumah. Pecah minum obat, Pak. Berbuka ada jadwalnya, zuhur ada kajiannya, sahur ada kajiannya. Akhirnya rasa malak aja kita ni kan, lama tak berkumpul berbuka, muncul dalam hati omongan, ya Allah, jol aku waktu rehat, paca istirahat, paca berkumpul berbuka dengan anak bini. Uji kita entah ke 2020 sebulan benar berbuka di depan wong rumah. Temalak-malak nyengok wong rumah. Duit pemasukan ndak kate. Nah, aku nyesal pula ngomong berpinta tadi. Makanya hati-hati berpinta. Dengan Allah itu nak tegas, nak ngomong benar. Kalau salah, ujung-ujungnya kita nyesal. Uji aku, ya Allah, bukan maiti maksud aku tuh sekali-sekali baik. Sebulan penuh ini lebaran orang laju. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu banyak persiapan yang bisa kita kerjakan dari ayat-ayat yang Allah sampaikan. Malah ada beberapa ulama yang mencari obat
di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran setiap ayat itu mengandung obat, mengandung mengandung mantra obat. Ruqyah itu kan artinya jampian obat, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Setiap huruf, setiap ayatnya mengandung manfaat. Hanya saja memang perdebatan. Ada yang mengatakan syirik lah, bid'ah dan sebagainya. Tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran dikatakan ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi syifa wa rahmah, menjadi obat dan menjadi kasih sayang. Nah, aku sering ngalami model itu, Pak. Dalam kebuntuan akal, dalam keadaan ini berpinta kepada Allah, ya Allah, tunjuk aku jalan ya Allah. Muka Al-Quran ada jawabannya. Karena kita percaya Al-Quran itu bukan jasadnya, tapi kata-kata Allah yang dicatatkan di dalam kalam, di dalam kertas. Tapi kata-kata sucinya adalah kata-kata Allah. Tidak ada permintaan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga di dalam ayat tadi saja Allah katakan Al-Quran adalah pembatas, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, disempurnakan dengan sunnah, lan tadillu abada. Kata Rasulullah di akhir ayatnya, beliau katakan, aku tidak tinggalkan kalian warisan kerajaan, warisan harta, warisan kemewahan dunia. Aku cuma ninggalkan dua kalimat, dua kata. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Kita padu-padankan antara Al-Quran dengan hadis, selamatlah kita di dunia, lebih-lebih kita bisa selamat sampai di akhirat. Nah, balik ke cerita tentang pengajaran Al-Quran tadi, ibu-ibu, aku terkenang zaman kami masih kecil dulu. Dulu aku kecil di Sila Beranti, di belakang Muhammadiyah itu. Jadi kapan zaman dulu tahun 70-80 baru ada TPRI, Pak ya. Kapan malam itu dak kati cerita, cuma dunia dalam berita. Paling aneh tapi nyata sama dunia flora dan fauna, itulah tontonan. Selainnya dak kati. Nah, kalau habis maghrib dak kati hiburan gede tuh galak bercerita. Zaman dulu ada cerita-cerita kuro-kuro dengan kero nanam pisang, ada cerita kancil dan buaya, ada cerita batu belah batu betangkup, tahu batu belah batu betangkup, tangkuplah aku sampai kaki. Nangis kita dengar emak tadi berlari karena anaknya durhaka, akhirnya emaknya lari ke hutan minta dimakan oleh batu. Pernah dengar cerita? Tidak pernah. Bukan orang Lembang namanya kamu. Jadi kapan gede bertembang itu ya, top dimakan kakinya umaknya. Batu belah batu betangkup, tangkuplah aku sampai di batas lutut, top sampailah tenggelam. Akhirnya nangis sadar gitu. Mak mano caranya agar bisa berbakti dengan mak. Itu nasihat-nasihat menjelang tidur, Bu ya. Itu warisan di antara leluhur kita untuk nasihat anak-anak. Nah, di antara sekian banyak cerita, kadang-kadang nenek ini galak bertembang, gede kami ini galak bertembang. Habis cerita sambil nunggu tenduk galak bertembang. Tembangnya sampai sekarang aku terkenang. Alif lam pecak cangka satang, mim pecak kucing teduk, hak pecak bongka bawang. Uji gede kami tuh. Lam alif tuh pecak cangka satang. Kalau kita main betetan tuh ini lah, cangka satang. Lam alif katanya. Mim itu pecak kucing teduk. Ini nih kepalanya, ini badannya melengkor katanya. Hak itu pecak bongka bawang. Tidak pernah nenek tuh ngomong hafal ke ini. Ingat ini tidak, sambil kami nak teduk itulah dibacakan tembang itu. Aku yakin, aku tahu lam alif dari tembang nenek kami. Aku tahu huruf mim, huruf ha dari tembang nenek kami tadi. Setiap kali aku baca Quran bertemu lam alif, bertemu mim, bertemu ha, aku dapat 10, nenek kami dapat 10. Itu hebatnya wong zaman dulu, Bu. Ngajarkan Al-Quran, ngajarkan agama kepada anak cucunya. Nah, maksud aku kamu harus cerdas. Ibu ya, kalau sudah baca-baca Quran, jangan biarkan anak cucu kita tahu alif kecuali dari kita. Agar kapan dia lah besar, dia baca alif, kita dapat. Ini nih yang jadi masalah. Kapan anaknya datang, Iqra 5. Ma, ini nih apa dia bacaannya? Aku lagi sibuk. Tanya sama papa kau. Rupanya umaknya dah galak. Umaknya dah baca-baca. Bapaknya lagi baca Quran. Pak, ini nih Iqra 5, Pak. Aku nih apa mana macamnya? Besok nak ujian. Oh, ini nih salah. Yang benar mah ini, rupanya salah. Ngapo? Karena bapaknya baru Iqra 3. Anaknya lah Iqra 5. Bu, kalau memang punya ajarkan, tapi kalau tidak punya, tolong titip dengan guru ngaji. Guru-guru kita zaman dulu mak mana, Bu? Wong tua kita nitipkan kita dengan guru ngaji mak mana?
Dulu Pak, aku ingat Pak, karena aku di Sila Beranti. Kapan emak ngantarkan kita ngaji? Yai, nyai, ini anakku nak ngaji. Ini dia gula, ini dia minyak lampu, ini dia garam. Tando jadi Pak ya. Nganter ke tiap bulan dijual beras guru ngaji tadi. Zaman sekarang banyak anak yang dari sejak daftar ngaji sampai tamat, umak bapaknya tidak pernah datang ke masjid. Kita tidak tahu siapa bapaknya budak ini. Kapan nak ditagih SPP ngaji hilang. Mohon maaf, berapa nian bayaran ngaji Iqra? 1 juta sebulan. 10.000, 20.000. Kapan nunggak dikit? Ay Ustaz ini dak ikhlas ngajar. Dikatakan dak ikhlas ngajar, seolah-olah kamu pikir Ustaz itu kenyang makan kulhu. Mohon maaf, bangso kulhu pacak dibawa ke toko Cina. Aku nak nukar beras dengan kulhu. Bangso laku, tak usah kamu bayar Ustaz. Ustaz juga butuh uang. Ustaz juga manusia. Zaman dulu, Bu, kalau kita nakal, adik-adik jangan kamu bayangkan guru ngaji zaman sekarang. Guru zaman ngaji zaman dulu lebih kejam dari Belanda. Kapan nyebat rotan yang halus itu Pak? Yang halus tuh semakin halus semakin sakit loh. Bukan yang besar, yang halus itu kapan kena ngabang, besok biru. Dah apal. Kadang-kadang mohon maaf, pecah ujaku lebih kejam dari Belanda. Puah diludainya, pakai rotan, sebat. Ngabang ini kan. Balik ke rumah sore karena masih kecil, dimandikan oleh umak, dibuka celana, ngabang tejingok. Ngapo ngabang itu nang nyampa. Uji kita nyampa. Tidak berani ngadu digebok oleh ustaz. Apa? Karena kalau kita ngomong digebok oleh ustaz, tidak dibela lo umak gitu. Ditambahi lagi ada, memang kau ni nakal. Karena dulu orang tua percaya kepada guru ngaji. Kalau zaman sekarang Pak, hati-hati nyopet anak ngaji, umak bapaknya datang ngandon mau barang. Ustaz, memang anakku nakal, tapi seumur hidup aku belum pernah nyubit anak aku Ustaz. Memang anaknya ini kalau nakal tidak dicubit Pak, langsung diterajang oleh bapaknya. Jadi Ustaz sekali lagi kapan dia nakal jangan dicubit, terajang ke pulau. Bu, Pak, mari kita kembali seperti orang tua kita dulu, menghargai guru ngaji sehingga sesulit apapun belajar Al-Quran, anak dapat berkahnya. Sekarang mudah belajar Iqra, tapi sulit mendapatkan keberkahan karena kita menganggap enteng urusan agama. Padahal yang bela nih kita, nolongi kita waktu kita menjelang sakaratul maut, budak yang baca ngaji ini nah. Bukan yang baca bahasa Inggris, bukan yang baca fisika. Kapan kamu tinggal di alam barzah, yang anak soleh bisa sholat bisa ngaji, inilah yang baca ngerewangi nolongi kita di alam barzah. Kamu nilai dengan harga 10.000, 20.000, nauzubillah, jangan. Ibu bapak, ini sekadar pengingat, kita tumbuhkan cinta, ajari anak kita tentang etika belajar agar mereka dapat keberkahan Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, lah lewat dari sejam, tidak tahan lagi, kaki aku tidak tahan, kamu juga pecahnya lah malak nyinggu aku. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai hikmah dari peringatan Nuzul Al-Quran tahun ini. Semoga ini menumbuh kembangkan cinta kita kepada Al-Quran, mewariskan Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini memang harus dirawat sejak dini dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu ya, nakal-nakal budak, ribut-ribut budak, sembahyang tarawih jangan diusir. Ngapa? Karena kalau mereka diusir, dimusuhi, mereka tidak akan datang lagi ke masjid. Tapi tetap harus dididik, diajari. Mainin yang boleh nak, yang ini yang tidak boleh. Kalau dia ribut, jangan dikumpulkan sesama budak kecil. Dulu kan ada pepatah, kalau budak kecil tidak boleh diselipkan di tengah wong tua. Ngapa? Karena memutus saf. Bapak Ibu ya, kalau dia sudah khitan, sudah bersunat, tidak apa-apa dimasukkan di dalam barisan. Ngapa? Kalau dia terkumpul sama budak kecil, itulah yang galak ribut. Kalau diseloi dengan wong tua, tidak mungkin ribut. Karena dia tahu ada kita. Bapak Ibu ya, yang penting anak ini dididik, jangan dimarahi, jangan sampai dia keluar dari masjid. Selamanya mereka tidak akan kembali ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berharap kita semua, anak keturunan kita termasuk di antara orang-orang yang memakmurkan rumah Allah di kampung kita ini, sehingga rumah Allah ini jadi berkah dan keberkahannya ngalir ke seluruh penduduk kampung. 40 rumah, hubungan ke kanan, ke kiri, ke pojok, ke bawah, dapat galau berkah dari Masjid Al-Hakim ini. Amin, amin, Allahumma amin. Dan yang penting kalau diundang sekali lagi, ya nyok kursi aku nih, jangan enggak main. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada langsung doa.
Mari sama-sama kita tuntunkan doa. Sebentar, saya hanya berdoa sebentar saja. Tolong diaminkan, diterima. Kalau memang tidak cocok, tidak usah diamin ke. Tapi kalau memang ada benarnya, tolong diamin ke. Cuman jangan dikatoi gilo kapan aku agak kepanjangan. Mari kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bi jami' dzunubil ma'asi zahira wa batina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allah ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa bi badlika amman siwak. Allah marzuqna ilman nafi'a. Allah marzuqna amalan salihan mutaqabbala. Allah marzuqna qalban khashian tarda. Allah marzuqna kamalal mutaba'ati bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kami ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan keseharian kami. Ilmu yang kalau kami amalkan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kami di dunia sampai nanti kelak kami dibangkitkan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan sifat istiqomah agar kami dapat menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan kedatangan bulan Ramadan ini ya Allah. Bantulah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya Allah. Bantulah, kuatkanlah kami agar kami dapat mengerjakan salat wajib, salat sunnah dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah ya Allah. Buatlah mata kami sejuk memandang Al-Quran. Buatlah lidah kami ringan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai panutan kami. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kami. Jadikan Al-Quran sebagai pembela dan pendamping kami saat kami berpindah ke alam barzah. Jadikan Al-Quran sebagai pendamping dan pembela kami saat kami dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami akan berjumpa dengan kematian. Kami akan berjumpa dengan malakul maut. Kami akan berjumpa dengan malaikat Israel saat nyawa kami di ujung tenggorokan. Mampukan lidah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dfa'anna al-bala wal wala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal riba wal zina wa zalazila wa suyuq wal mukhtalifata wa syada'id wal mihan wa su'al fitan. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah keluarga kami, anak keturunan kami, kampung halaman kami dari segala macam bala, mara bahaya, bencana yang tidak kami sukai ya Allah. Kehilangan harta, kehancuran harta, kemalingan, kebakaran, kebanjiran. Jauhkanlah ya Allah dari gempa bumi, dari angin puting beliung. Hindarkanlah rumah tangga kami, anak keturunan kami, kampung halaman kami dari dosa-dosa besar, dari dosa zina, dari dosa judi, dari dosa narkoba ya Allah. Hindarkanlah kami dari semua dosa yang merusak kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah persaudaraan di antara kami. Tanamkanlah silaturahmi yang baik di antara kami. Jadikanlah kami dan sahabat kami orang-orang yang dapat memakmurkan rumahmu yang ada di antara kami, rumahmu, musalla, masjid, langgar yang ada di kampung kami. Jadikanlah kami orang-orang yang memakmurkan rumahmu. Jadikanlah kami orang yang mendapatkan berkahmu karena memakmurkan rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah kami mengembalikan segala urusan. Bangkitkanlah cinta kami kepada Al-Quran. Anugerahkanlah kami anak keturunan yang saleh salehah. Anugerahkanlah kami dan keluarga kami kesehatan afiah. Dan jika seandainya
sekiranya ada di antara kami orang yang sedang Engkau uji dengan kesakitan, dengan penyakit, sembuhkan mereka ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Jadikanlah mereka sehat seperti sedia kala sehingga dapat sempurna kembali beribadah kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami sering aniaya terhadap diri kami. Begitu banyak dosa yang sudah kami kerjakan. Kalau bukan Engkau yang mengampunkan dosa kami, maka tidak kepada siapa lagi kami meminta permohonan ampun ya Allah. Doa ya Allah Tuhan yang Maha Kasih semua, Tuhan yang Maha Sayang, berilah kami nikmat dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Titip pesan saya terakhir berdasarkan hitung-hitungan Imam Ghazali dan beberapa ulama berkenaan dengan awal puasa, karena kita berpuasa ada yang Senin, ada yang Selasa. Kalau kita mulai puasa hari Senin, hati-hati di malam selikur. Berharap ada tandonya kita pacak nyingok berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau seandainya kita puasa hari Selasa, hati-hati di malam 27. Tapi memang lebih berat di malam 27. Maka kalau memang ada kesempatan, jangan habiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, terutama di malam-malam ganjil, wabil khusus di malam 27 tahun ini. Semoga kita dapat keberkahan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.